warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Maka seperti biasa, sebelum video ini mulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Berikan like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada PPh pasal 22. Ada yang tahu tidak? Apa sih definisi dari PPh pasal 22 itu? Kalau yang tahu bisa komen di bawah ya. PPh pasal 22 yaitu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, klasifikasi PPh pasal 22 yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang kedua, ada kegiatan di bidang import. Yang ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan yang terakhir, ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, perbedaan antara PPh pasal 21 dan PPh pasal 22 yaitu PPh pasal 21 penghasilan kita atau gaji kita. Sedangkan PPh pasal 22 yaitu atas apa yang kita jual, biasanya ini pengusaha. Nah, selanjutnya ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Pungutan PPh pasal 22 ada 4. Yang pertama adalah bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dan yang terakhir ada BUMN seperti PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Tarif PPh pasal 22 sekitar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Contohnya, pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai 220 juta rupiah termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah DPP sama dengan 100/110 dikalikan dengan 220 juta rupiah sama dengan 200 juta. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikalikan 200 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Kegiatan di bidang import, pemungutan PPh pasal 22, Bank Divisi dan Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh pasal 22, yang pertama ada barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai import atau barang-barang yang tercantum dalam lampiran PMK 34-PMK.010/2017. Yang kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenalan import atau API sebesar 2,5% dari nilai import, kecuali atas import kedelai, gandum, tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai import. Yang ketiga, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenalan import sebesar 7,5% dari nilai import. Yang keempat, yaitu yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian atau definisi dari nilai import itu apa?
Seperti biasa ya, kalau ada yang tahu atau ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, nilai import yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu CIF. Ya biasalah orang Indonesia kan takut salah perkataan gitu. Ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang kepabeanan di bidang import, kegiatan usaha di bidang lainnya, pungutan dan tarif PPh pasal 22. Yang pertama, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, yaitu tarif yang pertama atau poin A. Poin A ada bahan bakar minyak, itu sekitar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Kayak biasanya di sini suka pom bensin gitu ya, teman-teman. Terus 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana disebut pada huruf atau poin A dan poin B. Nah, kita masuk ke poin B-nya nih. Tadi kan poin A. Nah, poin B-nya bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Nah, jadi 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimasuk poin A dan poin B ini. Kalian bisa lihat ya, di poin A itu ada bahan bakar minyak dan di poin B ada bahan bakar gas. Yang poin C, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Contoh perhitungan ya. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah, itu tidak termasuk PPN ya teman-teman, kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ya sama kayak tadi, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, jawabannya adalah PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikalikan dengan nilai harga dari bahan bakar tersebut ya, yaitu 300 juta rupiah, sama dengan 900 ribu rupiah. Cukup besar ya. Oke, lanjut lagi, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPh pasal 22. Yang pertama, ada pesawat terbang pribadi atau helikopter. Tuh, kalian punya pesawat terbang pribadi dan helikopter, kalian termasuk golongan penjualan barang sangat mewah ya, atau golongan yang mewah gitu loh. Yang kedua ada kapal pesiar dan sejenisnya ya teman-teman. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penghasilan lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang keempat, apartemen dan sejenisnya dengan harga nilai jual atau pengalihan lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Yang kelima ada kendaraan bermotor, roda 4 dan sebagainya. Minibus juga ya kan, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Selanjutnya yang terakhir, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Pungutan PPh pasal 22. Wajib pajak
badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Tarif PPh pasal 22 sama dengan 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PNBM ya teman-teman. Contohnya, PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10,5 miliar. Itu tidak termasuk PPN dan PPNBM ya teman-teman. Kepada Tuan Nafis, berapa PPh-nya? PPh pasal 22 sama dengan 5% dikalikan dengan 10,5 miliar sama dengan 525 juta rupiah. Nah, PPh pasal 21 kita udah membahas yang kemarin. Terus PPh pasal 22 kita sudah membahas nih. Lanjut lagi ke PPh pasal 23. Oke, definisi PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23 ada 6. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, ada subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, ada penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, ada badan usaha tetap atau BUT. Yang kelima, ada perwakilan perusahaan luar negeri. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP strip 50 /J/1994. Di antaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT. Terus ada OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek dan tarif pajak dari PPh pasal 23. Yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Salah mulai dari tadi ya ngomongnya ya. Terus selanjutnya, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan kecuali sewa tanah dan sewa bangunan. Yang ketiga, ada 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalkan jasa penilaian, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan, jasa penerbangan hutan, dan jasa lain-lainnya. Oke, selesai pembahasan materi pasal 22, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini channel baru. Channel sebelumnya mungkin ada masalah gitu. Nah, di channel ini juga maaf di video kali ini ya, Nanda ngomongnya agak terbelit-belit, ada yang salah gitu. Mohon dimaafkan, dan kalau misalkan ada masukan lain atau ada pendapat lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.